Oke, kita akan mulai. Bentar, ini aku mau intro dulu di awal. Oke. Nah, ini oke, selamat malam teman-teman semua. Ini aku izin mulai ya. Selamat malam buat teman-teman semua. Selamat datang di webinar Seniora. Ini buat teman-teman pengguna Seniora ataupun teman-teman yang sudah Valentinium atau teman-teman yang di grup Seniora ataupun di Instagram Seniora kayak gitu. Nah, kali ini kita akan coba bahas soal tentang TPS, PK. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Jadi biar 1-2 jam ke depan, 1,5 jam ke depan ini biar ilmu yang kita pelajari bersama-sama ini bermanfaat. Gitu. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Kita akhiri enggak ya? Ini baru mulai ya, bukan ini ya selesai. Oh ya ini ya jangan dicoret-coret ya teman-teman ya. Nah, ini aku dari dulu deh. Oke. Oke teman-teman, ini ya fokus ke apa namanya layar putih. Ini siapa sih ngagetin? Ya mute all dulu ya. Oke ini teman-teman sudah kelihatan belum layar aku di papan layar aku di HP teman-teman. Ini layar putih aku. Coba tulis di kolom komentar ya. Sudah terlihat? Yuk komen, subscribe. Enggak juga sih. Sudah ada. Oke. Eh, ini kita akan bahas soal 1,5 jam. Aku ingin pembawaannya enjoy aja ya. Jadi kita nggak usah kaku-kaku banget. Kita nggak kayak di kelas. Karena belajar itu harus enjoy. Kalau teman-teman belajar di rumah pun itu harus enjoy. Kenapa? Karena kalau teman-teman enjoy itu gampang ingetnya gitu loh. Gampang nyantolnya. Kalau teman-teman mau belajar aja udah emosi, itu belajar 10-15 menit itu kayak udah kerasa lama gitu kan. Nah, makanya kalau teman-teman mau belajar, tips aku itu feel-nya tuh harus dapat, harus nggak ada beban, terus harus happy, harus senang, baru nanti teman-teman tuh bisa bagus gitu belajarnya, bisa berkualitas kayak gitu. Nanti yang pertama, yang kedua eh, jangan buru-buru di sini. Jadi teman-teman dengerin sampai akhir. Kita nanti bakalan ada latihan soal juga. Aku reviewkan materi. Semoga teman-teman berguna gitu. Karena emang belajar tuh text time ya. Jadi teman-teman nggak bisa 1 hari 2 hari harus langsung jago gitu. Yang ya bisa aja. Cuman belajar tuh butuh waktu yang pasti kayak gitu. Nah di sini kita akan gunakan waktu itu buat belajar bareng. Nah harapanku teman-teman coba perhatikan, coba simak dengan baik-baik kayak gitu, dengan baik. Tapi nanti kalau ada yang kurang jelas, langsung tulis di kolom komentar, Kak kurang jelas, Kak kecepatan, Kak kelambatan gitu ya. Nah, gitu sih. Nah, kita enjoy aja kayak gitu. Ini aku offin video dulu ya, biar teman-teman fokusnya di layar ini aja ya. Enggak sih, bercanda. Jadi biar teman-teman enjoy aja di sini, enjoy aja ya. Enjoy. Oke, kita mulai ya. Nomor 1 dulu deh.
Oh ya, sebelumnya kita belajar ini ya teman-teman ya. Di TPS di bagian PK ya, pengetahuan kuantitatif. Nah, saran aku teman-teman PK ini harus jago. Kenapa? Kalau teman-teman udah jago, ini fondasi buat teman-teman buat bisa untuk Matdas. Nah, kalau teman-teman Matdas udah jago, nanti arahnya ke Matipa. Ini buat yang saintek kayak gitu. Buat yang sosum cukup di PK ini. Karena ataupun juga nanti sampai ke Matdas karena di beberapa ujian mandiri itu matematika dasar itu masih ada seperti itu. Matematika dasar itu masih ada. Jadi matematika dasar buat saintek sosum itu ada kayak gitu. Jadi teman-teman sosum harus tetap belajar matematika dasar kayak gitu. Nah, ini sangat guna banget buat teman-teman. Nah, waktunya nanggung mau maghrib. Di sini udah maghrib sih teman-teman. Dari jam 6 ya. Mungkin nggak apa-apa nanti your future ini ya namanya lucu your future. Ini nggak apa-apa. Sholat dulu nanti nggak apa-apa nanti baru nyimak lagi. Tapi teman-teman yang udah sholat, udah selesai maghriban, kita lanjut kayak gitu. Nah, ini Madas matematika IPA nah, buat ujian mandiri. Ini aku intro dulu ya teman-teman ya, biar nggak kaku-kaku kayak kan ibu ya. Ini mandiri itu ada gitu, apa namanya eh, matematika dasar. Ini buat sosum ataupun saintek kayak gitu. Nah, pada sini ya kayak di SIMA UI, terus di UGM, Undip, ini ada kayak gitu. Kenapa? Karena di ujian-ujian apalagi nih, UB dulu, terus Unpad. Kenapa? Karena ujiannya tuh masih ini ada SKD sama TKDU. Nah, ya gini-gini lah ini kayak di tahun SBMPTN di tahun 2016 2017 lah masih dikelompokin kayak gitu. Kalau dulu itu TKDU ini yang dasar-dasar yaitu ada TPS, BING, Madas kayak gitu kan. Baru ada yang SKD itu yang bukan yang SKD sih, Saintek kayak gitu atau sosumnya. Itu baru yang jurusannya IPA atau IPS kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa BK, fondasi buat matematika dasar, baru nanti ke matematika IPA. Nah, kali ini kita akan bahas di matematika dasar, di tryout juniora, dan juga ini yang bisa teman-teman nanti ilmunya, materinya, harapanku ya materi ini bisa teman-teman gunakan di ujian lainnya. Kenapa? Karena aku bakalan review dari materi dulu. Jadi nggak hanya langsung aku jawab soalnya, tapi kalau ada materi yang terkait, pasti aku sampaikan. Itu buat teman-teman gitu. Pasti aku sampaikan ke teman-teman. Jadi biar teman-teman tuh paham materinya dulu kayak gitu. Baru nanti kita latihan soal. Ya kalau misalkan tiba-tiba di tengah ada jaringan aku, sinyal aku yang eh, nggak stabil atau suara aku kurang jelas, langsung teman-teman ini ya eh, chat ya. Jadi ya. Nomor satu, kita coba bahas dulu. Banyak bilangan di antara banyak bilangan di antara 404, 004, 04, terus ini juga, dan ini juga. Intinya ada 4 bilangan. Yang habis dibagi 11, ada berapa bilangan? Nah, itu yang ditanyain. Nah, coba teman-teman kerjakan dulu deh. 1-2 menit dulu. Aku pengen teman-teman coba tahu. Ini ya, teman-teman kalau yang udah tahu langsung dijawab di kolom komentar ya. Aku tunggu ya. Kak, maaf suaranya agak kecil. Oke, ini aku lihat dulu ya. Video chattingnya udah aku polin nih. Kecil nggak sih ini teman-teman? Coba jawabnya. Iya kak. Kok bisa ya? Lumayan kecil. Bentar, bentar guys, bentar. Oh, kalau aku kecil, suaranya agak gimana? Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita masuk ke soal ya, tapi coba dari suaranya ini udah jelas belum? Aku udah coba ngomong yang agak dikerasin nih. Gimana? Kalau gini udah jelas belum teman-teman? Udah jelas ya? Better sih kak. Ya, better kan ini ya nama makanan jajan ya. Oke. Nah yuk teman-teman coba kerjakan ini 1-2 menit ke depan kita bahas. Yuk silakan dulu. Kalau yang udah tahu jawabannya langsung tulis di kolom komentar. Oke, yuk kerjakan yuk guys, kerjakan guys.
Oke, yuk teman-teman kerjakan dulu yuk. Oke, udah ada yang nemu teman-teman? Oke, gimana teman-teman? Udah ada yang nemu belum? Ini aku akan bahas kalau udah ada satu atau dua orang yang jawab nih. Kalau bisa 50 orang jawab ya. Ini soalnya easy kayak gitu. Nah, ini ada yang jawab satu orang. B Kak, feeling good, feeling aja atau E. Nah, ini nggak apa-apa. Kalau kadang-kadang kita ini ya kalau udah nggak tahu nggak apa-apa coba. Aku nggak apa-apa. Malah suka kayak teman-teman yang berani nyoba ini ya. Karena ini ya kita sistemnya bukan ngejudge ya. Ini kita belajar bareng. Yang nggak tahu ya kita bahas. Semoga teman-teman paham gitu loh. Poinnya paham teman-teman. Tapi buat malu nggak ngejawab, buat malu nggak nulis tuh jangan sampai ya. Ini karena ini nggak apa-apa salah kayak gitu. Oke, kita akan bahas ya. Kita akan bahas ya. Oke. Nah, ini caranya gini. Sebenarnya ini UTBK itu gampang. Soal ini tuh gampang. Teman-teman harus ini ya. Aku kasih kuncinya ya. Aku kasih kunci. Ini bukan kunci share ya. Kunci kalau soal-soal tipe ini, soal-soal tipe ini. Makanya yang harus teman-teman lakukan apa? Harus teman-teman lakukan apa? Apa coba? Ya belajar ya, cari tahu ya, cari tahu gitu. Kita harus cari tahu. Kenapa? Soalnya tipe-tipenya gini nggak bisa di teman-teman tiba-tiba nebak gitu ya kemungkinan bisa benar, tapi lebih baiknya teman-teman tahu materinya. Nah, aku saranin teman-teman nanti setelah acara ini, teman-teman coba pertama satu ciri-ciri bilangan habis dibagi tiga. Ini dicari. Habis itu bilangan habis dibagi 5. Bilangan habis dibagi biasanya ini 7, bilangan habis dibagi 9, bilangan habis dibagi 11. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Setelah ini ya, teman-teman harus cari. Karena apa? Soal-soalnya hubungannya ininya aja 3, 5, 7, 9, 11 kayak gitu. Jadi biar teman-teman paham soalnya itu nanti gimana. Jadi nggak perlu dikosongi, padahal soalnya gampang kayak gitu. Nah, untuk ciri-cirinya yang bilangan habis dibagi 11, kita akan bahas di sini. Untuk yang selain itu, teman-teman cari ya, ini PR teman-teman ya, jadi nanti langsung dicari setelah webinar ini. Nah, untuk yang habis dibagi 11, itu gini, dia digit-digitnya antara, misalkan gini, ada A, B, C, D, E, F. Nah, untuk A ditambah B, sorry, ini kurang ya, ditambah C, ditambah D, sorry. Nah, ini. Jadi teman-teman penjumlahan digitnya itu harus nol kayak gitu. Ini ada teori yang bilang itu seperti ini satu, nggak hanya satu teori. Ada juga teorinya kayak gini. Kalau dia ada A, B, C, jika dia itu dijumlahkan sama dikurangi A ditambah B dikurangi C, itu kalau dia hasilnya habis dibagi dengan 11, maka dia
habis dibagi dengan 11 kayak gitu. Misal 308. Nah, 308 ini coba kita bagi 11. Berarti dapat berapa? 2. 22 di sini berapa nih? 8 ini 8 ya. Nah, 28 kan. Artinya apa? 3 ditambah, sorry, 3 ditambah 0 atau dikurangi 8. Misalnya ini. Nah, intinya min plus, intinya semua digit ini dikurangi ditambahkan atau ditambahkan dikurangi. Kalau dia itu menghasilkan 11 atau habis dibagi 11 itu dia itu kelipatan 11 kayak gitu. Kelipatan 11 kayak gitu. Intinya digit-digitnya ada yang bilang seperti itu ya teorinya. Ada juga yang paling gampang kalau teman-teman jumlahkan ini dengan digit kedua dikurangi ya, terus dijumlahkan dengan digit kedua dikurangi digit keempat sampai seterusnya. Kalau 0 itu dia habis dibagi 11. Nah, kalau teman-teman cek untuk angka yang pertama 404004004. Nah, ini kalau teman-teman dibuat 4 dikurangi 0 ditambah 4 kurangi 0 terus dan seterusnya, ini pasti menghasilkan 0. Untuk yang bilangan kedua, ketiga, dan keempat, kalau teman-teman coba, itu pasti menghasilkan nilai 0 semua. Kayak gitu. Jadi ada 4 bilangan yang habis dibagi 0 menghasilkan nilai 0, dan itu berarti apa? Dia habis dibagi dengan bilangan 11. Itu sesuai dengan teori yang pertama kayak gitu. Nah, itu sih kalau di bilangannya seperti itu. Teorinya seperti itu ya. Jadi aku ulangi lagi, mungkin teman-teman masih belum paham, belum jelas apa yang aku maksud tadi. Jadi untuk yang nomor satu ini kita gunakan gini, 4 dikurangi 0 ditambah 4 dikurangi 0, dan berarti ini 4040 ya. Terus ditambah 0 dikurangi 4 ditambah 0 dikurangi 4, ini dia bakal menghasilkan nilai 0 kayak gitu. Intinya selang-seling kayak gitu. Nah, teman-teman ini bisa juga kan kelompokkan gini. Nah, kayak gini. Nah, atau juga kalau misalkan teman-teman nggak mau dikurung juga nggak apa-apa. Takutnya kalau dikurung itu nanti eh, kalau genap kan, kalau ganjil kan belum tahu kan, kayak gitu kan, nggak bisa kan. Pasti kalau ganjil nanti ada ininya kan, apa namanya, ada yang nggak dalam kurung kan, makanya nggak usah dalam kurung, tapi dia min plus min plus min plus min plus kayak gitu. Kalau dia sampai 0 atau dia nanti menghasilkan 11, berarti dia habis dibagi 11, kelipatan bilangan 11 kayak gitu. Oke. Nah, ini 0. Terus kalau yang kedua ya, sama 4 dikurangi 0 ditambah 4 dikurangi 2 ditambah 2 dikurangi 4 ditambah 0 dikurangi 4. Ini bakal menghasilkan 0. Berarti ini tuh habis dibagi dengan 11, ini habis dibagi dengan 11, ini habis dibagi 11. Teman-teman nanti coba sendiri ya. Jadi jawabannya ada 4 bilangan. Keempat-empatnya habis dibagi 11. Nah, ini kan soalnya EZ kan. Kalau teman-teman tahu materinya atau konsepnya, teman-teman bakalan bisa nyoba kayak gitu, bakalan cepet jawabnya. Enggak, teman-teman harus 40 422 404 ini kalian gini bagi 11 ini kan juga repot. Yang pertama repot kalau gini, tapi kalau asal nebak nebak ini pasti kemungkinan salah kan. Nah, tapi kalau teman-teman paham teorinya ini, nah bakalan bisa jawabnya cepat kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang E, EZ lah ya soal ini. Nah, teman-teman harus cari yang habis dibagi, ditulis ya, dicatat ya, habis dibagi dengan 3, 5, 7, 9, 11, sama 13. Ini yang biasanya keluar. Jadi cari aja di Google banyak kok. Bilangan habis dibagi 3, ciri-cirinya, bilangan habis dibagi dengan 5, ciri-cirinya di Google banyak. Nah, kayak gitu. Saran aku ini dicatat ya. Oke? Kalau teman-teman tahu, pasti cepat ngerjakan soal-soal dengan tipe seperti ini. Kita lanjut nomor 2. Paham lah ya. Nomor 2. Kita baca dulu. Pada bulan ini, Siva ini ya, nggak tahu ya, Siva siapa ya. Pokoknya bukan Siva yang di Antv lah ya. Siva yang anak kecil itu loh, yang pakai sepeda. Nah, ini kalian coba balapan sama Siva mungkin nggak mungkin menang juga ya, karena ada roketnya juga. Nah, ini kita baca. Pada bulan ini, Siva menabung di suatu bank dengan uang sebesar 5 juta. Oh, jadi dia di bank nih. Nabung 5 juta. Diketahui bank tersebut memberikan suku bunga tunggal per tahunnya X%. Jadi, bank ini, kita ada bank nih ya, ada bank.
Nah, dia suku bunganya itu X% per tahun. Nah, 5 bulan kemudian Siva mengambil uangnya untuk membeli sepeda ajaib. Oh iya benar, sepeda ajaib. Ini Siva yang di Antv berarti ini. Apabila Siva memperoleh uang 5.050.000, nilai X-nya berapa? Jadi gini, Siva masukkan uang ke bank ini 5 juta cuy. 5 juta ya. Nah, udah 5 bulan. Nah, dia ambil menjadi 5.050.000. Nah, suku bunganya per tahun X%. Nah, yang diminta itu ditanya X-nya ini berapa gitu loh. X-nya ini berapa? Sehingga uang Siva itu dalam 5 bulan itu udah 5.050.000. Nah, ini yang tanya. Coba teman-teman kerjakan nih. Coba teman-teman kerjakan. Lumayan ya. 5 bulan Siva udah dapat 50.000-nya. 50.000 buat beli es juga lumayan. Nah, yuk teman-teman coba kerjakan. Aku kasih waktu 1-2 menit ke depan. Yuk, silakan dicoba dulu. Oke, jawabannya apa? A atau C? Ada Kak Ide, Tiara A, Kak Cifolia C, Kak Nana C, ada yang A lagi atau ada yang B, D, nggak apa-apa. Semua jawaban benar ya. Benar versinya masing-masing tapi. Nah, tapi teman-teman paham kan ya yang aku maksud? Soalnya ini tipenya diminta gimana, paham kan ya? Nggak tahu ini Siva di Antv mau beli sepeda yang model gimana lagi nih sumpah. Kak maaf suaranya kecil. Oke, aku coba ngedeket lagi nih ya. Oke, dibahas apa enggak nih? Dibahas enggak nih, teman-teman? Bahas lah ya. Oke, kita bahas. Jadi gini, teman-teman. Kalau teman-teman logikakan, ya, teman-teman logikakan, jadi gini, modal uangnya Siva ya ini ya, Siva. Ini kok inputan mic-nya kok, bentar. Tes, tes. Bentar ya, teman-teman ya. Nah, kalau gini, jelas nggak ya ini ya? Tes, 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 tes. Eh, ini jelas atau gimana, teman-teman? Udah lumayan belum? Udah lumayan belum suaranya, teman-teman? Oh, biasanya juga kalau suara itu di sini tuh audionya tuh hijau-hijaunya tuh tinggi loh. Ini kok coba hijau-hijaunya kok pelan ya. Coba. Nah, ini udah keras ya? Udah, Kak. Oke. Tes, tes. Nah, ini jelas ya. Soalnya ini aku tadi pakai audionya kamera internal. Jadi di kamera eksternal. Jelas. Oke, jadi gini konsepnya. Modal itu ditambah bunga itu sama dengan ini ya, nilai akhir ya. Modal akhir lah atau modal akhir. Nah, modal dia itu 5 juta.
Modalnya Siva anak kecil loh. Tabungannya ini ya, udah keren lah ya Siva ya, 5 juta. Nggak tahu dapat dari mana modalnya. 5 juta. Terus 5 juta ini juga dia sebagai bunga, tapi dikalikan X% kan. Ya kan? X% ini bunganya. Nah, baru didapatkan 5 juta 50.000. Nah, ini X% per tahun. Ingat, ini per tahun. Kenapa harus per tahun? Karena kalau dia nabungnya misalkan udah 3 bulan, enak, tinggal kalikan 3. Tapi ini nabungnya nggak sampai setahun, 5 bulan. Jadinya apa? Nanti harus dibagi dengan 12 kayak gitu. Jadi di sini ada 5 juta ditambah 5 juta. Tuh, ini kebanyakan nolnya. Bentar ya. 5 juta dikalikan X% ya per 12. Ini dikalikan dengan 5. Karena apa? Bulan kayak gitu kan. Ini tahun. Jadi 5 per 12. Istilahnya dia itu kalau X% ini 1 tahun. Kalau 5 bulan gimana? Ya udah berarti 5 per 12. Ya kan? Kayak gitu. Makanya di sini ada 5 per 12 sama dengan 5 juta 50. Nah, ini bisa teman-teman keluarkan 5 jutanya. Biar lebih mudah aja lah ya. 5 jutanya dikeluarkan, berarti otomatis ini 1 ditambah apa? 5 per 12 X%. Ya kan? Ini kalian akan masuk jadi yang ini kalikan ke sini jadi yang ini kayak gitu. Sama dengan 5 juta 50.000. Kita pindahkan ke kanan, jebret. Jadi 5 jutanya pindahkan ke ruas kiri. Dibagikan, ini kan pengali kan, berarti dibagikan. 1 per 5 per 12 X% itu sama dengan 5 juta 50.000 dibagi dengan 5 juta. Nah, itu sama dengan 101 per 100 kayak gitu. Ya, kita bagi dengan 5 juta kayak gitulah ya. Nah, jadinya 1 plus 5 per 12% itu sama dengan 101 per 100. 5 per 12%, X% itu sama dengan 101 dibagi 100 dikurangi ini satunya kita pindahkan ruas ke kanan dikurangi 100 per 100 ya kan, satu kita ubah menjadi 100 per 100. Nah, menjadi 1 per 100. Nah, maka X%-nya berapa? 1 per 100 tak kalikan 12 per 5. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah berapa? 2,4 kayak gitu. Ini kenapa persen ini? Persen ini kan per 100, otomatis ininya kita coret, kita harus di sini kalikan dengan 100. Ya, biar enak kayak gitu. Dikalikan dengan 100. Jadi 2,4. Kenapa? Ini kan persen. Artinya persen gini kan apa? Per 100. Artinya 1 per 100 kayak gitu kan. Nah, ini kan 1 per 100. Nanti dikalikan ke kanan berarti menjadi 100-nya kan di atas ini kan. Coret-coret. Jadi 12 per 5 itu 2,4. Maka X-nya itu 2,4. Kayak gitu. Kecuali kalau di sini ada satuannya persen. Kayak gitu. Nggak apa-apa. Berarti persennya ini nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Tapi di sini nggak ada satuannya. Ya diminta angkanya kayak gitu. Jadi adalah 2,4 yang C. Jawabannya adalah yang C, Z lah ya. Jadi ini benar-benar logika aja. Dia masukin modal 5 juta, kembali 5 juta 50 setelah 5 bulan. Setelah 5 bulan, kayak gitu. Nah, didapatkan X-nya 2,4. Z kan lah ya. Z lah ya. Ini soal apa gitu kan. Wih, sombong. Nanti susah juga nangis ya. Artinya apa? Ini tuh soal mudah. Melatih nalarnya teman-teman di TPS. Kayak gitu. Modal ditambah bunga itu sama dengan modal akhir kayak gitu. Mungkin ada bilang, oh iya kok gampang ya, tadi kok nggak kepikiran. Ya biasanya emang gitu ya, dibahas bareng-bareng gampang, nanti ngerjakan sendiri agak susah. Satunya dari mana? Satunya ini dari hasil kita keluarkan 5 juta. Ini kan ada 5 juta, di sini ada 5 juta ya. Kalau 5 jutanya kita keluarkan, otomatis kita dapat ini 1 ditambah 5 per 12 X%. 5 juta kalikan ke 1.
kalikan 1 dapat yang ini, 5 juta dikalikan ini dapat yang ini semua kayak gitu. Dari situ ya. Kita lanjut nomor 3. Misalkan A, B, dan C berturut-turut adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 100, himpunan bilangan genap yang kurang dari 100, dan himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 100. Diagram Venn ABC ini mana yang menggambarkan? Nah, yuk coba teman-teman kerjakan dulu. Ini soal tentang diagram Venn. Jadi diagram Venn nggak melulu tentang ini ya, yang lingkaran ya, ada yang kotak juga. Yuk teman-teman kerjakan. Kalau udah kita akan bahas. Jawabannya A, B, atau C? Atau karena E-nya ini ke bawah, aku kasih bonus saja. E ini bukan jawabannya. Jadi teman-teman coba pilih aja A sampai D itu mana yang jawabannya. Kalau soalnya seperti ini. Yuk coba kerjakan. Oke, jawabannya apa guys? Yang A. Oke, mantap nih ya. Udah banyak yang tahu lah ya. Jadi gini, aku jelasin teorinya. Ini tentang diagram Venn. Katanya mana... Bentar. Nah, mana yang merupakan diagram Venn untuk menggambarkan ini kan? Nah, ini tuh gampang lah ya. Jadi teman-teman yang A ini katanya apa? Himpunan bilangan yang A himpunan bilangan prima. A himpunan bilangan C himpunan bilangan prima kurang dari 100. Himpunan bilangan prima kurang dari 100. Nah, yang B himpunan bilangan genap kurang dari 100. Nah, yang C himpunan bilangan ganjil kurang dari 100. Nah, ini kalau digambar itu gimana? Artinya apa? B dan C-nya harus duluan kan ya? B dan C. Kenapa? B dan C ini nggak bisa sama, nggak boleh beririsan. Kenapa? Dia itu beda. Antara bilangan genap sama bilangan ganjil kan beda. Genap itu tidak sama dengan ganjil kan. Otomatis kalian cari B dan C ini jangan sampai yang beririsan. Kalau teman-teman lihat yang B, opsi yang B ya, ini B dan C itu beririsan loh.
ini B-nya ada yang di dalamnya C kan? Kan nggak mungkin ada bilangan ganjil yang merupakan bilangan genap. Dan sebaliknya, nggak ada yang bilangan genap itu merupakan bilangan ganjil. Maka B ini udah jelas salah kayak gitu. Nah, terus opsi yang C. Di sini C ada beririsan dengan B kan? Otomatis salah ini. Nah, tinggal D sama A. Nah, di sini salah, yang D ini salah. Kenapa? Karena yang A ini dia apa? Himpunan bilangan prima kurang dari 100. Nah, himpunan bilangan prima yang kurang dari 100 itu ada yang bilangan ganjil, ada juga yang bilangan genap. Jadi gambarnya seperti ini. Ini yang A kayak gitu. Maka jawabannya adalah yang A. Paham ya? Jadi langkah-langkahnya teman-teman harus B sama C-nya dulu harus kelihatan. Harus teman-teman mikir, oh ya, ganjil dan genap ini dua angka yang berbeda loh. 3 dan 4 ini nggak bisa loh. 3 ini dikatakan ganjil, 4 dikatakan genap, nggak bisa. 3 ini dikatakan genap, nggak bisa. Otomatis kalian harus nyari diagram Venn yang nggak beririsan antara B dan C. Nah itu pasti langsung kelihatan, oh yang A. Ya udah jawab yang A aja. Terus bilangan prima, kenapa? Bilangan prima itu ada yang ganjil, ada yang genap. Kayak gitu. Misalkan 2, 3, 5 gini kan. Duanya genap, ikut yang B. Tiganya ini ganjil, ikut yang C. Makanya dia ada irisannya. Kayak gitu. EZ lah ya. Easy kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nyimak pembahasan dari aku dari awal, teman-teman udah bisa ngerjakan 3 loh. Lumayan nggak sih? Lumayan nggak sih? 3/15. Enggak lah ya, masih jauh lah ya. Artinya apa? Teman-teman harus target nih nanti. Target. Kalian harus punya target. Untuk PK sendiri, teman-teman harus bisa 12/15 atau 14/15. Nanti kalian mau keluar, bilang ke bapaknya, ke petugasnya, Pak, dari 15 soal ini, aku kembalikan 1 ya buat bapaknya. 14-nya udah aku kerjakan. Gitu kan cool banget lah ya. Cool banget lah ya kalau teman-teman bisa gitu lah ya. Harapanku teman-teman bisa gitu sih. Karena aku dulu ngerjakannya bisa masuk FTTM ini hampir ya penuh lah. Misalkan kimia aku kerjakan 13/15. Terus matematika IPA 12/15. Terus biologinya 14/15. Kalau TPS-nya itu karena dulu masih digabung 43/45. Dua soal yang nggak aku kerjakan ini soal figural karena dulu itu masih ada figural. Nah itu ada 2 yang aku nggak bisa banget, makanya aku lewatin kayak gitu. Nah harapanku teman-teman bisa kayak gini, nggak apa-apa di UTBK songong nggak apa-apa, yang penting benar ya. Jadi kalian bilang, Pak ini yang 1 aku kembaliin ya Pak, 15 soalnya udah aku kerjakan. Ya gitu kan masuk lah ya. Jangan sampai teman-teman gini, Pak ini saya kembalikan 12 ya Pak, 3-nya aku udah kerjakan. Ya kan gimana lah ya. Jadi teman-teman harus bisa target nih, 14/15, 12/15. Tiap mata pelajaran teman-teman harus punya target. Matematika berapa, fisika berapa, kimia berapa. Harus punya ya, kayak gitu. Jadi ini bahas soal TPS sama aku selingi motivasi juga ya, biar teman-teman paham juga kayak gitu. Strategi itu penting. Ini termasuk strategi, teman-teman punya target tiap mapel itu strategi. Kita lanjut nomor 4. Kalau dikembalikan semuanya bisa nggak Kak? Ya mungkin kalau dikembalikan semuanya ke bapaknya berarti kalian nggak ngerjakan gitu ya. Oke, bentar. Ini kok nggak ada soal yang dia, oh ini sih nanti ada. Nomor 4. Misalkan A dan B adalah 2 bilangan real yang memenuhi persamaan A dibanding B itu 10/21. Apabila M dan N, 2 bilangan real yang memenuhi persamaan MA ditambah NB dibagi A itu sama dengan 33/35, maka MA plus NB dibagi B berapa? Jadi katanya gini, A dibagi B, A banding B itu 10/21. Nah, MA ditambah NB dibandingkan dengan A itu 33 dibanding 35. Yang ditanyakan adalah MA plus NB dibandingkan dengan B itu berapa? Kayak gitu. Ini soalnya easy lemon squeezy ya. Nah, yuk teman-teman coba kerjakan. Squeeze. Yang bisa langsung tulis di kolom komentar ya.
Oke, gimana? Kok masih 3 orang yang jawab nih? Suren, Kak. Suren. Suren. Suren Sungkar ya. Nggak apa-apa, ayo, ayo. Ini, ayo teman-teman coba aku kasih clue lagi ya. Aku kasih clue. Teman-teman coba 1 menit lagi. Clue-nya jadikan bentuk pecahan. Jadikan bentuk pecahan. Ayo, jangan mager. Jadikan bentuk pecahan, nanti pasti dapat nih. Oke, yuk gimana yuk? Easy nih. Yuk, 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 yuk. Bisa yuk. Jadikan pecahan dulu. B. Oke, kita bahas lah ya. Ya, kita bahas lah ya. Kita bahas ya teman-teman semua. Katanya gini guys. Katanya loh ya. Ini aku cuma dari soal aja. A dibanding B itu sama dengan 10/21. MA ditambah NB dibagi dengan A. Jadikan pecahan ya. Kalau perbandingan ini jadikan pecahan. Karena dengan pecahan kalian dapat kelihatan. Nah, yang diminta apa? MA plus NB dibagi dengan B. Ya kan? Nah, coba teman-teman di sini kan udah pasti kelihatan. Lohe, lohe, pasti udah kelihatan kan? Ya kan? Ya udah berarti apa? A per B aku kalikan MA plus NB dibagi dengan A. Ya kan? Ini kan dapat nih ya. Jebret, jebret. Dapatnya apa? MA ditambah NB dibagi dengan B. Loh ini yang diminta di soal kayak gitu kan? Ya udah berarti tinggal kalikan aja 10/21 dikalikan 33/35. Dibagi 5 dapat 7, dibagi 5 dapat 7. Ya kan? Terus dibagi 3 dapat 7, dibagi 3 dapat 11. Ini 2 sih, siapa yang nulis 7 nih? Dibagi 5 kok dapat 7. Dibagi 5 dapat 2. Nah, jawabannya 22/49. Jawabannya adalah yang B. EZ lah ya. Nah, tadi itu dijadikan perbandingan gini, makanya teman-teman nggak kelihatan. Kalau teman-teman jadikan pecahan gini, pasti teman-teman kelihatan, oh ini A, ini A. Terus yang diminta itu ternyata MA plus NB dibagi dengan ini loh. Oh, berarti coba aja langsung aja dikalikan. Nah, ini kan coret, coret. Ini ketemunya ini adalah yang diminta kayak gitu. EZ lah ya. EZ lah ya, jawabannya yang B ya. Nomor 5. Oke, silakan Kak. Ada yang bergabung guys, Kak Tegar. Kamu yang dulu bukanlah yang sekarang. Itu lagunya Tegar kan. Oke, kita soal nomor 5. Misalkan X, Y, dan Z adalah 3 bilangan real yang memenuhi persamaan ini, dan ini. Nilai dari X plus Y plus Z-nya berapa kayak gitu. Nah, soal ini udah pasti dapat dikerjakan. Yang bilang soal ini nggak bisa dikerjakan, keluar ya dari Zoom ini ya. Nanti aku jelaskan kenapa kok soal ini bisa dikerjakan. Ini dapat dikerjakan, jadi harus teman-teman harus dapat jawabannya. Nah, yuk aku kasih 2-3 menit nih. Ini soal udah pasti harus teman-teman kerjakan di UTBK karena gampang. Yuk coba aku kasih teman-teman kesempatan nih. Gak ada yang ketawa, Rahma Anjani, Kak Rahma. Kita slow aja ya, jadi aku nggak mau kalian
belajar dengan terbebani, mending belajar sama ketawa-ketawa gitu ya. Ntar nggak tahu tiba-tiba pinter gitu kan. Oke. Woi, Woi, apa woi? Ada yang bocor. Apa woi? Oke, aku mute on lagi ya. Oke, yuk coba teman-teman kerjakan. Oke, gimana teman-teman? Udah dapat jawabannya belum nih? Oke, yuk teman-teman. Oh, belum ada yang jawab nih. Paling nggak 1-2 orang dulu ya. Kalau udah ada yang ngejawab, baru nanti aku bahas kayak gitu. Oke, ini udah ada satu yang ngejawab nih, yang D. Ini soalnya gampang ya, tapi emang butuh waktu buat teman-teman ngerjakan kayak gitu. Ada yang B. Oke, ini aku coba bahas. Udah ada yang ngejawab A, D, sama B ya. Ini juga ada yang jawab D juga. Oke, ini soal yang bisa dikerjakan. Kenapa? Ya karena ada jawabannya gitu ya. Enggak juga sih. Jadi gini, ini soal 3 variabel. Ada soal 3 variabel. Nah, 3 variabel ini nggak tahu nilainya berapa. Kayak gitu kan. Atau kita sering dengar ya, mungkin teman-teman di SMA belum, tapi buat di kuliah itu pasti disebutnya unknown ya. Unknown variable kayak gitu. Yang nggak tahu lah ini bahasa Inggrisnya kurang lebih seperti itulah. Artinya apa? Variabelnya itu masih kosongan. Dia nggak tahu nilai dari X, Y, Z-nya itu berapa, nggak tahu. Tapi unknown variable ini ada syaratnya. Kalau ada 2 variabel yang nggak diketahui atau unknown ya, dia nggak tahu nilainya berapa, itu dibutuhkan minimal 2 persamaan kayak gitu. Nah, kalau ada 3 variabel, misalkan 2 variabel yang nggak diketahui ini tadi X dan Y ya, maka harus ada 2 persamaan. Tapi kalau ada 3 variabel yang nggak diketahui nilainya, atau dia itu masih kosongan gitu ya, misalkan X, Y, Z, maka dia harus ada minimal 3 persamaan gitu loh. Kalau kalian dikasih soal ada X, Y, Z-nya belum diketahui nilainya, kalian cuma dikasih 2 persamaan aja. Ya udah tinggalin soalnya kayak gitu, pasti nggak bisa dikerjakan kayak gitu. Nah, di sini ada variabel X, Y, Z, tapi teman-teman dikasih 3 persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Otomatis soal ini valid. Dia bisa dikerjakan kayak gitu. Nah, teman-teman tadi yang bilang
nggak bisa dikerjakan, ya mending ini ya live Zoom sekarang ya kayak gitu. Karena udah pasti bisa kayak gitu. Nah, teorinya seperti ini. Tinggal jawabannya yang gimana itu kan eh, ini ya tentang teman-teman gimana ngerjakannya kayak gitu. Ada anaknya Pak Prabowo. Oke, jadi gini, kalau ada 3 persamaan, kayak ini ya, ada persamaan 1, 2, dan 3. Cara ngerjakannya ini, kalian persamaan 1 dan persamaan 2 substitusi dan eliminasi. Terus persamaan 1 dan persamaan 3 substitusi dan eliminasi. Misalkan dari yang pertama ini mengeluarkan persamaan keempat, kita tulis. Terus yang dari persamaan 1 dan 3 ini mengeluarkan persamaan lagi yang kelima. Nah, baru 4 dan 5 ini kita eliminasi, substitusi lagi buat dapetin jawabannya kayak gitu. Nanti pasti keluar nilai Z kayak gitu misalkan ya, atau nilai Y atau nilai X, baru nanti nilai yang lain bisa diketahui. Jadi 1 dan 2, 1 dan 3, baru nanti 4 dan 5 kayak gitu. Udah pasti caranya seperti ini. Tinggal cepat dan lambatnya teman-teman ngerjakan sesuai dengan ini ya. Teman-teman sering ngerjakannya atau teman-teman eh, gimana ngitungnya kayak gitu. Karena ini benar-benar ngitung aja sih kayak gitu. Nah, ini persamaan 1 dan 3. Ada X plus 2Y plus 4Z itu sama dengan 21. Yang kedua, min 3X dikurangi Y ditambah 5Z itu sama dengan 15. Nah, yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan min 1. Kayak gitu. Nah, jadinya yang atas berapa? 3X ditambah 6Y ditambah 12Z itu sama dengan 63. Nah, yang kedua menjadi apa? 3X plus berapa nih? Y dikurangi 5Z itu sama dengan 15. Nah, ini teman-teman kurangi kan, jebret-jebret. Nah, didapatkan berapa? 5Y ditambah 17Z itu sama dengan 78. Nah, ini yang dimaksud persamaan keempat, kayak gitu. Ini nanti yang disubstitusi dan eliminasi dengan persamaan yang kelima, kayak gitu. Ini persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita buat lagi persamaan 1 dengan persamaan 3. Persamaan 1 adalah X plus 2Y plus 4Z sama dengan 21. Yang persamaan ketiga, 6X dikurangi 7Y ditambah 3Z sama dengan 4. Nah, yang atas teman-teman kalikan 6, yang bawah dikalikan 1 kayak gitu. Didapatkan 6X ditambah 2Y ditambah 4Z itu sama dengan 126. Yang bawah tetap ini ya, 6X dikurangi 7Y ditambah 3Z itu sama dengan 4. Nah, dikurangi jebret-jebret dapetin berapa? 19. Y ditambah 21Z itu sama dengan 122. Ini yang disebut dengan persamaan kelima. Nah, kalau udah 4 dan 5 ini, kalian kerjakan substitusi dan eliminasi kayak gitu. Nah, ini baru teman-teman kerjakan di sini. 5Y ditambah 17Z sama dengan 78. 19Y ditambah 21Z sama dengan 122. Yang atas kalikan 19, yang bawah kalikan dengan 5. Nah, didapatkan yang atas didapatkan berapa? 95Y ditambah 323Z sama dengan 1482. Yang kelima persamaan menjadi apa? 95Y ditambah 105Z sama dengan 610. Dikurang-kurang, didapatin berapa? 218Z sama dengan 872. Z-nya sebesar 4. Nah, dapat kan satu variabel. Nah, kalau Z-nya dapat, pasti X-nya dapat. X-nya masukkan kemana? Sebelum X dulu kita masukkan ke sini, dapat nilai Z-nya. Bisa masukkan ke yang ini atau yang ini. Nanti teman-teman dapatkan Y-nya sama dengan berapa nih? 2. Nah, teman-teman nanti hitung lagi ya. X-nya itu sama dengan 4. Kayak gitu. Nah, di sini. Oke. X-nya itu 1. Nah, maka didapatin yang diminta X plus Y plus Z itu sebanyak 1 ditambah 2 ditambah 4. Sama dengan 7. Paham lah ya? Ini tinggal hitung-hitungannya. Tapi cara langkah kerjanya teman-teman harus paham. Jawabannya adalah yang D. Kayak gitu. Kali 6.
Oh ya, ini 12 ini maksudnya, kayak gitu kan. 12Y yang ini 24. Nah, ya ini tadi kurang lah ya. Oke, tapi dari sini teman-teman paham lah ya cara ngerjakannya itu seperti apa. Jadi teman-teman benar-benar paham ya step-stepnya ya. Ini benar-benar full hitungan. Ini soal nggak susah, ini soal terstruktur. Yang penting teman-teman tahu ya. Satu dan dua diselesaikan, satu dan tiga diselesaikan. Ini menghasilkan persamaan keempat, ini menghasilkan persamaan kelima. Dia diselesaikan menjadi persamaan keenam misalkan. Nah, 6 ini disubstitusi ke 5 dapat satu variabel lagi, disubstitusikan ke sini dapat satu variabel lagi. Satu lagi. Berarti satu, dua, dan di sini ada tiga variabel ketiga kayak gitu. Jadi gitu ya. Paham lah ya di sini. Paham belum teman-teman? Jadi kalau ada tiga variabel lagi nggak bingung ya mana yang harus didulukan kayak gitu. Gimana teman-teman paham? Sebelum kita lanjut, coba ditulis paham apa belum nih? Paham Kak Irfan? Paham belum nih? Paham Kak? Paham nggak? Oh, suara siapa tadi? Paham Kak? Oke. Kita lanjut ya nomor 6. Nah, ini pada pelemparan sebuah dadu bias diketahui peluang munculnya angka I adalah I/21. Peluangnya itu I/21. Ingat, ini udah di state. Udah di state nih, udah gampang dikasih bantuan. Teman-teman harus lihat nanti soalnya. Timmy memiliki sebuah dadu bias dan melemparnya dadu tersebut sebanyak 1 kali. Peluang Timmy, sumpah ini namanya pengen aku ganti, ini nama kok Timmy sih. Ini memperoleh angka berupa bilangan prima. Nah, bilangan prima tadi peluangnya berapa kayak gitu. Peluang timnya memperoleh angka berupa bilangan prima apa? Jadi peluang angka bilangan prima. Nah, ini berapa kayak gitu. Namanya Timi. Timi ini main dadu ya. Ini kurang ajar. Ini Timi nggak sekolah malah main dadu ya. Nah, ini dadunya dadu yang balok loh ya. Bukan dadunya di Mahabharata yang panjang gini ya. Yang dibawa Sengkuni itu bukan. Ini dadunya kubus kayak gitu. Nah, coba teman-teman kerjakan. Gampang nih, sumpah gampang nih, gampang pol. Nah, yuk teman-teman coba kerjakan yuk. Ada yang jawab C. Kita tandai. Ada lagi nggak nih yang jawab apa nih? Oke, ada yang jawab berapa nih, teman-teman? Teman-teman. Oh, gampang kok soalnya. Masa sih Kak Joharudin? Oke, oke. Emang gampang kok ini soalnya. Yuk, coba kerjakan yuk, teman-teman yuk. Oke, jawabannya apa, teman-teman? Oke, aku tunggu 1 menit lagi ya. 2 menit deh. Sekarang 19.13, 19.15 kita bahas. Gampang kok soalnya jawabannya yang susah. Iya, iya, iya. Oke, coba kerjakan ya. Yuk kerjakan yuk.
Oke, kita bahas. Yuk, kita bahas yuk, kita bahas yuk. Yuk, 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 yuk. Oke, ini dadu ya, bukan dibalik, bukan duda, ya, dadu lah ya. Ini siapa yang bilang duda nih? Oke, pada pelemparan sebuah duda, bukan ya, sebuah dadu diketahui pulangnya I/21 udah dikasih tahu guys, I/21 guys. Jadi gini ya, biasanya peluang itu apa? NA/NS, ya toh, NA/NS kan. Nah, NA/NS ini kalau teman-teman nggak tahu NS-nya berapa, NA-nya berapa, diketahui case-nya aja kan. Jadi teman-teman harus nyari NA itu sampelnya, peluang sampelnya, NS-nya ini semestanya kayak gitu kan. Cuma di sini udah di state I/21, tinggal I-nya harus teman-teman cari. Nah, I ini adalah angka apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka dadunya. Nah, yang diminta itu apa? Peluang memperoleh bilangan prima. Nah, bilangan prima itu berapa aja? Bilangan prima. Teman-teman, bilangan prima bilangan berapa aja coba? Kalau ada 6. 1, 2, 3, 4, 6. Bilangan prima apa? 2 prima, 3 prima, 5 prima kayak gitu. Ya kan? Nah, terus gimana ngerjakannya? Ya udah, peluangnya apa? Ya tinggal dijumlahin semua. 2/21 ditambah 3/21 ditambah 5/21. Peluangnya ini udah diketahui I/21 gitu loh. Ya udah, kalau keluar munculnya bilangan prima, ya udah kita ambil dulu, nanti muncul bilangan 2 nih. Ya udah, peluangnya berarti 2/21. Nah, lagi misalkan nanti pulangnya ada angka 3, berarti 3/21. Keluarnya bilangan prima lagi 5/21. Kita jumlahkan menjadi berapa? 10/21. Jadi total nanti peluangnya dia keluar bilangan prima itu sebesar 10/21 kayak gitu. Nah, ya 2, 3, 5. Nah, ini kan gampang. Teman-teman tinggal masukkan I-nya itu 2, 3, dan 5. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, misalkan udah dapat nih 2/21, 3/21, terus 5/21. Nah, kalau teman-teman baca soalnya, terus tahu bilangan prima, teman-teman udah dapat ini, pasti dapat ini. Nah, tinggal teman-teman nggak tahu ini apakah dijumlah apa dikali. Ya udah, tinggal teman-teman coba aja. Kalau dikali itu nanti dapat jawabannya apa enggak? Enggak kan? Otomatis ya ini tinggal dijumlahkan aja gitu loh. Nah, maka didapatkan yang C kayak gitu. Aja lah ya, kayak gitu. Jadi ini Timi, nggak tahu Timi itu siapa. Z. Nah, kalau teman-teman udah paham, udah dengerin aku dari tadi, enak kan ini? Apa udah dapat ngerjakan berapa? 6/15. Ya nggak apa-apa sih, udah setengahnya kan. Nanti kita sampai nomor 10, teman-teman udah ngerjakan 10/15. Ini udah bagus loh, kayak gitu. Nah, ini ada tips lagi. Di sini yang muncul bilangan prima. Nah, teman-teman harus cari. Sekarang catat ya di buku teman-teman, cari definisi bilangan real, cari definisi bilangan imajiner, cari definisi bilangan bulat. Nah, gini ya. Nah, ini bilangan real, nggak ada ya bilangan virtual atau bilangan online kayak gitu. Gitu ya, ini bilangan real kayak gitu. Imajiner, bulat, terus bilangan pecahan. Pokoknya definisi-definisi ini kadang teman-teman abaikan, tapi ini penting kayak gitu. Kalau teman-teman nggak tahu bilangan prima itu apa, ya nggak bisa ngerjakan soal ini tadi. Padahal gampang kan? Ya kayak gitu kan. Kadang TPS seperti itu. Easy tapi sebenarnya ini kalau teman-teman nggak paham juga sama juga. Nah, aku coba kasih satu penjelasan bilangan real ya. Ini aku suka jelasin bilangan real. Nah, bilangan real itu semua bilangan yang ada di garis bilangan. Ini garis bilangan. Garis bilangan. Nah, bilangan real itu antara ini bilangan real dari min tak hingga, ini di sini ada 0, di sini ada tak hingga. Ini bilangan real kayak gitu. Nah, kalau aku suruh tebak teman-teman, antara bilangan 1 dan bilangan 2 ini ada berapa banyak bilangan di sini? 1 dan 2. Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Kalau bicara bilangan real, ada berapa banyak bilangan real antara 1 dan 2? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab?
Kalau dia bilangan bulat nih, bilangan bulat antara 1 dan 4, ada berapa bilangan bulat? Pasti teman-teman jawab ada 2 bilangan bulat kan? Ya kalau kalau teman-teman kalau teman-teman tahu definisi bilangan bulat. Jadi misalkan aku tanya, antara 1 dan 4, berapa banyak bilangan bulat di antaranya? Teman-teman pasti jawab 2. Karena apa? Ada 2 dan 3. Kayak gitu. Itu kalau teman-teman tahu definisi bilangan bulat. Nah, teman-teman makanya harus tahu bilangan bulat, bilangan real, bilangan imajiner, bilangan apalagi nih, banyak lah ya. Nah, itu teman-teman harus cari. Nah, kalau bilangan real antara 1 dan 2 ini ada tak hingga banyak bilangan. Maka di sini tuh sebenarnya bilangannya itu banyak. Kenapa? Kalau teman-teman ini zoom ya, antara 1 dan 2, misalkan di zoom, diperbesar, ini 1 dan 2. Ini enggak hanya 1,1, 1,2, enggak hanya itu, tapi 1,0000000, enggak tahu nolnya itu banyak sampai di sini tuh 1, baru 1,000000002. Jadi antara 1 dan 2 ini tuh padat banget gitu, macet total, nggak bisa gerak. Ini banyak banget. Nah, banyak banget sampai angka 2. Ini tak hingga banyak bilangan. Itu bilangan real. Nah, makanya ini teman-teman harus tahu bilangan real itu gimana, bilangan bulat gimana, bilangan imajiner gimana, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman minta hingga sampai tak hingga, kalau definisinya itu bilangan real, itu pasti padat banget di sini. Padat. Karena apa? Antara jarak 1 dengan 2 aja ini padat banget gitu loh. Nah, gitu sih. Ini kan bagus kan buat teman-teman tahu, oh ternyata bilangan real itu seperti itu. Nah, coba teman-teman cari bilangan yang lain. Bilangan prima juga dicari. Oke, paham ya sampai sini ya? Exit lah ya. Oke. Lanjut nomor 7. Yuk, 3 soal lagi yuk. Bisa yuk. Semua bilangan X real sehingga ketika 2X min 7, X plus 4, 3X plus 2 membentuk barisan geometri dengan urutan tersebut. Nah, yang ditanya apanya sih ini? Nah, yang ditanya nilai X-nya. Oh, nilai X-nya. Nilai X-nya itu berapa, bro? Gitu. Kalau 2X min 7, X plus 4, 3X plus 2, dia ini geometri. Suatu bilangan geometri. Nah, yuk coba teman-teman kerjakan 2 menit yuk. Aku kasih waktunya. Kalau udah langsung tulis di kolom komentar. Nanti aku jelasin materinya dulu, tapi teman-teman coba dulu. Oke, yang udah langsung tulis di kolom komentar ya. Yuk, udah ada yang jawab nih.
Oke, yuk. Oke, ini coba akan kita bahas ya. Bentar, ini aku mau benerin charger laptopnya ya. Tiba-tiba habis. Bentar ya guys, bentar ya. Ini aku coba benerin charger dulu. Oke, nah yuk kita bahas lah ya. Kita bahas lah ya. Nah, semua bilangan real X sehingga ketiga bilangan ini geometri. Nah, ingat ada namanya baris, ada namanya deret. Nah, baris itu juga ada aritmatika, ada deretnya juga, ada juga baris geometri, ada juga deretnya kayak gitu kan. Nah, kita bahas tentang geometri. Geometri itu gimana bilangannya? 2, 4, 8, 16. Artinya dia mempunyai apa? Rasio. 16 bagi 8, 8 bagi 4 rasionya berapa? Ini rasionya 2, ini rasionya 2, ini rasionya 2. Artinya apa? Dia itu rasionya sama. Nah, rasio itu perbandingan. Nah, perbandingannya UN dibagi dengan UN min 1. Artinya kalau ada U1, U2, dan U3, kita bandingkannya apa? U3 dibanding U2, U2 dibanding U1. Ini yang dinamakan geometri. Kayak gitu. Nah, lalu sifat-sifat lalu juga sifat-sifatnya seperti ini. Kalau ada U1, ada U2, ada U3, nah itu U2 dibagi U1 itu sama dengan U3 dibagi dengan U2 itu sama dengan U2 dibagi U1. Kalau teman-teman kalikan silam menjadi apa? U1 dikalikan U3 itu sama dengan U2 dikalikan U2 atau U2 kuadrat. Nah, ini yang teman-teman pegang. Nah, kayak gitu. Di geometri. Kalau enggak ya teman-teman manual aja jadiin gini nanti kalikan silang. Tapi kalau teman-teman udah hafal geometri itu identik dengan ini, maka ini gampang dong. Ini U1, ini U2, ini U3. Maka kita dapatkan apa? 2x min 7 U1 dikalikan U3, 3x plus 2 itu sama dengan x plus 4 dikuadratin. Nah, ini menjadi apa? 2x kalikan 3x, 6x kuadrat plus 4x dikurangi 21x, ya kan? Ya kan? Berapa nih? 4x dikurangi 21x. Artinya berarti 17 ya. Minus 17x dikurangi 14 itu sama dengan x kuadrat ditambah 8x ditambah 16. Pindahkan luasnya ke kiri semua. 6x dengan x jebret jadi 5x kuadrat. Min 17x sama minus sama 8x pindahkan ke kiri menjadi minus 25x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini kan tinggal difaktorkan aja, ya kan? Benar nggak? Tinggal difaktorkan aja. Ya udah, tinggal difaktorkan aja, apa susahnya kayak gitu. Ya sorry, ini kok 6 sih 30. Siapa yang nulis 6 nih? 30 ya. Nah, kita bagi dengan 5 menjadi x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6. Oh, ternyata tadi itu setelah dibagi 5. Ya, sudah ini ya visioner ya. Nah, ini berarti apa? X min 6 X plus 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan 6 atau X-nya dengan min 1. Jadi jawabannya adalah yang apa? Yang B, min 1 dan 6. Paham lah ya di sini? Paham belum? Paham belum? Paham belum? Nah, aku coba ini review ya. Review dulu. Wih, suara apa tadi? Suara apa tadi? Ini ada X kuadrat min 5X min 6. Kak, aku reviewkan kan
Reviewkan dong, Kak. Gimana cara ngefaktorin? Oke, gini ya. Ini ada X kuadrat, berarti identik X kuadrat kan konstantanya berapa? 1 kan? Ya udah teman-teman buat 1 dan 1. Ini cara ini ya, aku reviewkan cara pemfaktoran. Nah, 6 ini bisa teman-teman coba perkalian dari berapa? 6 kalikan 1, ada 3 kalikan 2 kan? Nah, teman-teman pilih yang mana? Pilih-pilih yang 6 sama 1 kan? Ini 6, ini 1. Lah, lalu teman-teman kalikan silang. Kalikan silang. Yang ini sama dengan 6, yang ini sama dengan 1 kan? 1 kalikan 1, 1. 1 kalikan 6. Lah, lalu teman-teman mana yang dikasih minus, mana yang dikasih positif. Nah, biar hasilnya di sini minus 5, otomatis 6 dan 1 mana yang dikasih negatif? Min 6-nya kan? Yang dikasih positifnya 1 kan? Nah, ini lalu jumlahkan. Kalau dijumlahkan kan min 5. Lo kan sesuai dengan ini kan? Nah, maka pemfaktorannya di sini apa? 1 ini X dikurangi 6, dan ini X di sini plus kan, plus 1. Nah, ini pemfaktorannya. Kalau teman-teman belum tahu atau lupa ya cara ngefaktorinya, ini aku review kan. Paham lah ya? EZ. Emang UTBK PK ini EZ, teman-teman aja yang bilang susah. EZ. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Udah 7 loh, udah 7/15. Kalau teman-teman gopo ngerjakannya atau nggak keburu, itu 7 dari 15 soal udah bagus kayak gitu. Kita lanjut nomor 8. Diagram Venn. Cuy, ini diagram Venn ya. Diagram Venn. Fine. Oke, fine. It's my dream. It's fine. Ini, tahu nggak sih itu? Yang itu. Nah, ini sama diagram fine. Diagram fine. Oke. Diketahui setiap daerah terisi oleh setidaknya satu anggota himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong. Jadi dia nggak mempunyai anggota. Mana nih yang himpunan kosong? A, B, C, D, E mana? Coba teman-teman kerjakan 1-3 menit ke depan. Nah, coba dikerjakan, tulis di kolom komentar, baru kita bahas. Yuk, coba dulu yuk. Oke, yuk coba kerjakan. Yang udah langsung tulis di kolom komentar. Langsung bahas aja, Kak. Oke, kita bahas ya. Oke, fine. Diagram fine. Nah, katanya diagram fine mana yang ini nggak ada. Sorry, jam berapa ini sekarang? Nah, ini diagram Venn mana yang nggak ada himpunannya gitu kan? Nah, jawabannya gini.
yang A gitu. Enggak juga ya. Ini kita coba. Materinya gini. Teman-teman, diagram Venn itu harus paham cuma 3 aja. Cukup paham 3. Ini apa? Nah, ini ada A, ini B. Nah, ini adalah A irisan B. Kalau ada A, ada B, ini diakhir semua. Ini apa? A gabungan B. Kalau ada ini A, ini ada B, yang diakhir itu cuman ini. Ini A, ini B. Ini apa? A min B. Tapi yang perlu kalian pahami, yang lebih sulit dipahami itu A min B. Artinya gini, kalau ada A min B, artinya apa? Kalau teman-teman biar paham, gini. A min B adalah nilai A yang tersisa karena dimakan B gitu aja. Nah, kalau nilai A sebesar ini, terus dimakan dengan B, artinya B-nya kalian arsir aja. Nah, maka A min B itu adalah yang ini. Gitu ya. Aku selalu bilang di sebelum-sebelumnya itu kayak teman-teman punya donat. Punya donat ya. Donatnya sebesar ini. Terus teman-teman ada teman kalian yang minta segini. Nah, segini. Nah, ini yang tersisa ini adalah A min B. Kayak gitu. Kalau B min A gimana, Kak? Ya kalau B min A tinggal dibalik aja ya. Kalau B min A berarti yang mana? Nah, yang ini. Kenapa? B-nya yang sebesar ini dimakan dengan A yang segini. Istilahnya dicuil gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu yang perlu kalian pahami. Nah, kalau yang pertama, A irisan B min C. Artinya apa? Kita langsung gambar di diagram Venn-nya aja ya. A irisan B. Berarti yang mana? Ini kan. A irisan B kan yang ini kan. Kita arsir. Lalu dia dikurangi dengan C. Dikurangi dengan C. C-nya kita arsir. Wah, berarti apa? Nah, maka nilainya kan masih ada ini kan. Ini kan. Ini kan yang A. Nah, berarti dia masih mempunyai himpunan. Coba yang B. B irisan C. B irisan C itu yang ini. Yang kecil ini loh, yang kecil. Nah, yang warna pink. Lalu dia dikurangi A. Artinya apa? Dia langsung dimakan sama A. Oh, dimakan semuanya kan. Nah, otomatis nggak tersisa kan? Atau warnanya hitam deh. Nah dimakan gini kan oleh A. Nah, otomatis nggak ada sisa. Otomatis dia himpunan kosong. Maka jawabannya yang B. Himpunan kosong. Jadi kalian punya kecil nih, makanan kecil. Langsung teman-teman ada teman kalian langsung ngerampas. Istilahnya gitu kan, pasti habis kan. Ya kayak gitu. Itu yang himpunan kosong. Nah, yang C gimana? Yang C, Kak? C irisan A itu yang mana? Ini kan. C irisan A. Sorry, C irisan A. Nah, yang ini. Ya kan, yang ini kan. Terus dia dikurangi B. Nah, dikurangi B yang ini semua. Nah, maka di sini masih ada, bukan himpunan kosong kayak gitu. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, paham? Nomor 9. Ini adalah program linier dengan persamaannya ini ada persamaannya ya. Persamaannya ini aku coba lihatkan dulu. Kalau teman-teman nggak ada persamaannya nggak bisa dikerjakan ini. Bentar, aku lihat dulu persamaannya di sini. Yuk, kurang 2 soal lagi ya. Jangan menyerah. Ini hitung-hitung kita belajar UTBK malam-malam. Jadi teman-teman enak nih. Dibimbing langsung oleh Kak Irpandi. Nah, persamaannya 8X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 24. 4X ditambah 7Y kurang dari sama dengan 28. Manakah daerah hasil yang diminta adalah daerah penyelesaian? Daerah penyelesaian. Nah, itu daerah 1, 2, 3, 4, atau 5 kayak gitu. Nggak ada 5-nya sih. Yuk, coba teman-teman kerjakan dulu ya. 1-2 menit dulu deh, biar teman-teman mencoba dulu.
Oke, jawabannya apa, guys? Jawabannya apa? CK. Oke, kita bahas langsung ya. Kita bahas langsung ya. Oke, kita bahas langsung. Ini adalah diagram Venn, bukan diagram Venn lagi ya. Ini udah soal program linear. Artinya apa? Teman-teman harus cari mana daerah hasilnya gitu kan. Nah, caranya gimana? Teman-teman harus tahu yang gambar yang mana ini, yang persamaan yang mana. Coba yang gambar ini. Kita coba ini gambar 1, ini gambar 2. Nah, kalau teman-teman membuat grafik, caranya gimana? Ini X, ini Y ya. Caranya apa? Tutup dan buka kan. 8X ditambah 3Y sama dengan 24. Coba tutup Y-nya dulu. 8X sama dengan 24. X-nya berapa? X-nya 3 kan. Oh, di sini ada X-nya 3. Nah, terus yang di sini coba tutup X-nya. Berarti 3Y sama dengan 24. Y-nya berarti 8. Nah, gini kan. Nah, terus yang kedua, 4X tambah 7Y. Y-nya tutup. 4X sama dengan 28. Berarti X-nya 7. Di sini ada 7. Terus di sini tutup X-nya 7Y sama 8. Y-nya sama dengan 4. Nah, gini kan. Nah, jadi deh ini. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Maka ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, lalu mana daerah hasilnya? Kayak gitu kan. Nah, coba teman-teman, ini kan siapa tahu arahnya ke sini, yang ini arahnya ke sini, yang ini arahnya ke sini kan. Kita kan nggak tahu. Nah, kalau gini, coba kalian masukkan titiknya itu yang pertama uji 0,0. Kenapa? Karena dia pasti nanti tahu ternyata gerak ke sini apa keluar gitu. Itu yang paling utama. Kalau teman-teman masukkan 0,0, terserah di persamaan 1 atau 2. Kita coba di persamaan 1 ya. Masukkan 0. 0 dikalikan 8 itu 0. 3Y dikalikan 0 itu 0. 0 ditambah 0 apakah lebih dari sama dengan 24? 0 itu lebih dari sama dengan 24 apa bukan? Bukan. Kayak gitu kan. Berarti ini arahnya keluar kan? Ya kan? Ya kan? Otomatis arahnya bukan ke dalam karena kita mengujinya salah. Nah, lalu di sini ada grafik kedua. Jadi kalau kita arsir ya, biar teman-teman paham. Nah, arsirannya itu ke sini yang pertama, mengakibatkan pertama gini. Nah, yang kedua, ini coba teman-teman masukkan di sini kan ada angka berapa tadi? 3, di sini ada angka 7. Masukkan di sini misalkan angka 5 lah ya. 5 lah ya. Nah, di persamaan kedua, 4X ditambah 7Y itu kurang dari sama dengan 28. Masukkan 5. Berarti apa ini? 5,0 kan? Masukkan 5,0. 5 kali 4, 20. Lalu 7 kali 0, 0. Apakah 20 kurang dari 28? Benar dong. Otomatis arahnya ke dalam kayak gitu. Arahnya ini ke dalam. Nah, makanya di sini yang diarsir itu yang ke dalam ya. Jadi yang diarsir itu ke dalam. Nah, arsirannya itu ke sini. Nah, HP-nya yang mana? HP-nya adalah yang keduanya itu beririsan. Nah, yang beririsan yang ini kan. Ini kan. Nah, ini kan. Nah, ini adalah daerah 2. Maka jawabannya adalah yang C. Z gitu kan? Itu ya, paham ya? Oke, Z. Nomor 10, the last one. Tan theta, tan theta. Tan 1 dikalikan tan 2, dikalikan tan 3, dikalikan titik-titik sampai tan 89. Nilainya berapa? Kayak gitu kan. Nah, yuk coba teman-teman kerjakan. Ini terkait dengan sifat dengan trigonometri. Nah, yuk coba kalian kerjakan ya. Kalaupun kalian pakai kalkulator pasti masih lama. Tan 1, tan 2, tan 3 sampai tan 4, tan 5 sampai 89 dikalikan pasti lama. Tapi ini pakai sifat. Nah, yuk coba teman-teman kerjakan dulu yuk. Oke, aku kasih waktu 1-2 menit lagi deh buat teman-teman coba ngerjakan yang terakhir lah ya. Atau paling enggak buat nyari-nyari dulu lah, nggak apa-apa lah sifat dari tangan gimana kayak gitu. Yuk coba teman-teman kerjakan dulu yuk.
Oke, kita bahas ya. Oke, the last one and the only one. Nah, ini adalah sifat dari trigonometri, sorry. Ini lidahnya udah dari jam 7 tadi, dari jam 6 belepotan jadinya. Katanya ada tan 1, tan 2, tan bukan tan 3 sampai tan 89 dikalikan. Ini hasilnya berapa gitu kan? Berapa, Bro? Gitu kan? Berapa gitu kan? Nah, caranya gini. Ini ada sifat namanya tan theta. Aduh, salah juga. Sorry. Ini tan theta dikalikan tan 90 min theta itu sama dengan 1, cuy. Ini sifat. Nah, ini teman-teman bisa pecah loh ini. Bisa teman-teman pecah loh. 1 sampai 89 kan. Ya teman-teman bisa kalikan tan 1 dikalikan tan 89, ya kan? Tan 2 dikalikan tan 88. Terus dikalikan tan 3 dikalikan tan 87. Sampai seterusnya kan. Sampai dia itu nanti di tengah-tengahnya kayak gitu. Nah, kenapa kok tan 1 kalikan tan 89? Karena ini tetanya anggap aja 1. Berarti 90 minus teta itu kan 89 kan. Oh, ini kan sesuai dengan sifatnya. Sesuai dengan sifat yang mana yang tadi aku tulis. Nah, yang ini kan. Nah, makanya ini didapatkan 1, ini dapatkan 1, ini dapatkan 1, sampai seterusnya ini dapatkan 1. Nah, semuanya dikalikan, nilainya tetap 1. Mau satunya ada 1 juta, 2 juta, sampai 1 miliar, kalau dikalikan 1, ya tetap 1 ya. Maka jawabannya adalah yang C, kayak gitu. Oke, paham lah ya. Maka jawabannya adalah C. Matematika mudah bukan? Mudah, ya, gitu kan. Ya, yang belajar dengan aku mudah. Gitulah ya. Jadi kalau teman-teman tadi bahas dari jam 6 sampai sekarang itu udah 10/15 loh. Dan kalau teman-teman flashback, mana susahnya? Coba kasih tahu aku. Mana susahnya? Kayak gitu kan. Nah, kerjakan 10/15 ini udah gampang, Pak. Udah banyak loh. Udah termasuk banyak. Kayak gitu. Ya kayak aku tadi kan bilang ke waktu ngerjakan, Pak, maaf ya Pak ya, ini dari 10, dari 15 soal aku kasih 5 lagi ya Pak ya, kembalian ke bapaknya. Aku ngerjakan 10, itu udah bagus. Kalian bisa ngerjakan 12, bagus. 13, bagus. Apalagi 15. Bukan bagus lagi ya, tapi sempurna ya. Kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi nggak ada yang susah kan kalau dibahas gitu kan. Nah, kayak gitu sih. Oh ya, sebelum selesai mari kita berdoa. Tapi sebelumnya ini ada satu lagi yang aku ingin share. Aku ingin share ini dulu. Terkait promo di Zeneora dulu. Ini ada promo besar-besaran buat teman-teman. Ini aku coba share dulu ya. Aku share. Di sini kalau teman-teman di-follow juga ya. Konten-kontennya juga nanti di-like, di-share. Nah, ini teman-teman coba klik link yang di bio-nya Zeneora. Ini diklik. Nah, teman-teman di sini, nah, follow link dulu ya. Nah, di sini ada online class PK-TPS. Ini matematika kimia. Nah, ini kalau teman-teman klik, nah ini kok ada fotoku ya. Ini fotoku ini emang. Ini bukan ini ya, fotonya siapa-siapa. Ini online class, ini aku yang ngerjakan. Teman-teman bisa klik read more, artinya dibaca. Dibaca lebih lanjut. Di sini ada deskripsinya. Ya, ada PK, TPS matematika. Nah, teman-teman harganya berapa nih, Kak? 1,6. Tapi karena ada diskon menjadi 700.000. Teman-teman klik buy now, buy now. Nah, terus buy kayak gitu kan. Buy, buy gitu kan. Nah, baru nanti teman-teman tinggal pakai pembayarannya banyak. Ini buat teman-teman yang berminat ini ya online class bareng aku ya. Jadi ntar private aku yang ngajarin teman-teman kayak gitu. Nah, ini juga terbatas kelasnya aku buka cuma 10 orang kayak gitu. Ya karena kalau misalkan kayak ini yang ikut 100 juga nggak tidur aku nanti kayak gitu kan. 10 orang kayak gitu. 700 dari harga totalnya 1.600.000. Nah, masih ada voucher ya tadi ya.
Nah, nanti kalau teman-teman baru klik, ini tadi aku udah ngeklik ya, itu harganya 1.600.000, tapi teman-teman masukkan kodenya webinar Zenioras besar semua. Nanti kalau teman-teman masukkan kodenya, terus teman-teman klik, itu menjadi 700.000 buat teman-teman yang ikutan webinar ini, yang ikut webinar ini. Nah, aku tulis ya, ingat teman-teman teman-teman cek di kolom komentarnya, itu kalian paste, copy paste, disimpan dulu. Kalau yang berminat nanti langsung di copy ya. Ini kode promonya, sehingga yang tadinya 1.600.000 aku buat 10 orang aja menjadi 700.000. Jadi diskonnya 900.000 ya. Ini udah besar banget kayak gitu. Oke, dari aku itu dulu cukup. Langsung aja di bio Zeniora kasih ini kodenya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Matematika mudah bukan? Mudah. Nah, kalau sama aku mudah ya, gitu ya. Oke, kita lanjut di kesempatan berikutnya. Goodbye teman-teman, see you. Nanti linknya akan diupload ya. Teman-teman bisa cek di grupnya ya. See you guys. Ini yang ketiduran bangun ya, udah selesai ya. Oke, yang masih ngorok-ngorok bangun ya. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, aku end meeting ya. Thank you guys. See you.